got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out, that thing hold fast, I'm walk with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Muamalah dengan NIM 2510463 dengan prodi psikologi dari Fakultas Kesehatan Sains dan Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Sakinah Dewi. Dan aku itu berasal dari Universitas Sunan Gresik. Nah, kali ini tuh aku mau ngebahas tentang film. Kalian pernah nonton gak film yang judulnya itu Keluarga Super 8? Menurut aku tuh ya, itu filmnya tuh ngiritnya tuh pol-polan banget, kayak maksimal gitu. Nah, aku itu mau ngebahas itu tentang Keluarga yang Super 8 menggunakan teorinya B.F. Skinner. Teman-teman, sebelum aku bahas tentang filmnya, aku mau kenalin dulu tokoh psikologinya. Tokoh psikologinya itu aku mau bahasnya tuh tentang dari teorinya B.F. Skinner ya. Jadi B.F. Skinner itu nama lengkapnya itu Burrhus Frederick Skinner. Dia itu psikologi asal Amerika Serikat. Dan B.F. Skinner itu tokoh utama dari behaviorisme. Jadi B.F. Skinner itu kayak fokus banget nih sama pertanyaan kenapa manusia itu bisa berperilaku kayak gini gitu. Nah, awalnya ternyata Skinner itu bukan anak psikologi. Dia itu dulu punya kuliah di Hamilton College terus dengan jurusan sastra Inggris. Dan lulusnya itu sekitar tahun 1926-an. Tapi ya setelah lulus dia tuh ngerasa kayak kayaknya nggak cukup nih ngejelasin manusia cuma dari nulis doang. Akhirnya si Skinner ini banting setir tuh, terus pindah jurusan deh ke psikologi di Harvard University. Nah, baru tuh di Harvard tuh dia tuh mulai di sana tuh kayak mulai pas di Universitas Harvard dia itu mulai ngulik-ngulik tuh tentang percobaan ilmiah, tentang perilaku manusia, terus hubungan lingkungan dan tindakan. Dan itu percaya bahwa perilaku manusia itu bisa dibentuk tapi bukan dari niat atau kesadaran mereka sendiri, tapi karena akibat dari perilakunya itu sendiri. Terus dia itu ya terkenal dengan operant conditioning, dimana kalau kita ngasih reward itu kayak perilakunya akan diulang. Terus kalau dikasih punishment atau hukuman itu ya perilakunya dihindari. Terus ya buat ngebuktiin teorinya itu dia tuh sampai bikin eksperimennya yang bernama Skinner Box. Eksperimennya itu kayak menggunakan hewan ya, kayak tikus terus merpati gitu, kayak ngasih tuas makan buat si tikusnya itu. Terusan si B.F. Skinner ini nyimpulin kalau manusia itu bisa dibentuk ya lewat perilaku itu atau lewat sistem reward dan punishment tadi. Nah teman-teman, kita sekarang tuh bahas tentang ibunya dulu ya. Jadi di film ini tuh ibunya itu ya pusat kekuasaan karena dia itu kan yang mengatur dan mengendalikan semua keuangannya. Jadi di sini ibu itu kan berperan seperti memberi reinforcement dan punishment. Nah, ibu itu kan jadi aktor utama tuh yang ngebentuk perilaku. Dan ibu itu kalau mengontrol anak-anaknya itu bukan dengan kayak teriakan ataupun hukuman keras, tapi ibunya itu kayak pakai cara halus dan nyindir, tekiak, nyelkit gitu. Terusan dinasihatin tiap hari, terus pembiasaan setiap hari gitu. Dan yang pasti itu dikasih batasan-batasan kecil lah, kayak ibunya tuh ngemulainya semua dari konsistennya dia. Nah, terus yang selanjutnya itu ada ayah. Di sini ayah itu bukan pengontrol utama, tapi ayah itu sebagai penguat sistem yang sudah dibangun oleh ibu. Jadi ayahnya itu berperan sebagai penegas norma dan model perilaku. Nah, di sini ayahnya tuh jarang banget negor langsung, apalagi kayak ngasih hukuman. Tapi dengan sikapnya yang konsisten, diam dan setuju dengan ibu, jadi membuat aturan irit itu kayak sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Kemudian itu ada si Kenny itu. Kenny itu anaknya jenius, jarang ngebantah. Tapi dia tuh kayak banyak pertimbangan juga. Dia tuh nggak bandel, tapi juga nggak bebas. Dan dari kecil dia tuh udah dibiasain tuh hidup irit sama ibunya. Jadi perilaku si Kenny ini tuh masuk ke dalam operant conditioning
dimana sifat iritnya itu selalu diberi diberi rasa aman gitu, diberi pujian dan diberi rasa aman sama ibunya. Billy itu bukan anak yang bandel ya, tapi kebetulan Billy itu hidup di tengah kontrol yang ekstrim. Jadi kayak dia tuh meminta uang jajan tapi takut dimarahin. Tapi ya kalau batasannya itu makin menekan, si Billy ini juga bisa membantah. Jadi si Billy ini terbentuk dari punishment berulang. Artinya itu dia tetap takut, tapi kayak nggak benar-benar patuh gitu. Akhirnya si Billy ini itu patuh bukan karena dia paham, tapi karena untuk menghindari konflik aja. Selanjutnya ada si Shelly. Shelly ini anak yang patuh dan juga realistis. Jadi dia tuh ngerti kalau melawan orang tua itu pasti dia cuma berujung marah atau enggak paling dikasih hukuman. Jadi dia kayak milih nurut aja. Jadi perilaku si Shelly ini menunjukkan operant conditioning yang sudah matang, karena dia menghindari punishment dengan patuh. Lalu dia itu mencari reinforcement positif dengan dia usaha kecil-kecilan di sekolahnya, kayak bisa mencari uang jajan sendiri. Jadi si Shelly itu nggak berontak, tapi justru dia tuh beradaptasi di lingkungan yang udah sering ngebatasin dia gitu. Jadi di film Keluarga Super ini tuh menunjukkan bahwa perilaku anak-anak itu dibentuk terutama oleh lingkungan dan keluarga, terutama dari peran ibu yang selalu konsisten menanamkan hidup irit lewat pengulangan halus dan pembiasaan setiap hari. Jadi dengan teorinya si Skinner ini itu terbentuk dari operant conditioning, di mana perilaku tersebut dibentuk karena konsekuensi yang aman dan diterima. Akhirnya si Shelly, Kenny, dan Billy ini terbentuk dan sama-sama tumbuh dengan perilaku irit, walaupun ya memang respon mereka itu ya jelas beda-beda. Dan pendekatan dengan teorinya Skinner ini berhasil membentuk perilaku dengan kebiasaan. Jadi pendekatan dengan teorinya Skinner ini itu efektif membentuk kebiasaan, tapi belum tentu bisa membuat mereka paham dan mengerti atau sadar dengan nilainya secara mendalam. Nah, dari film Keluarga Super Irit ini mengajarkan kita bahwa perilaku anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pola asuh orang tua. Pengulangan yang halus dan konsisten dapat membentuk perilaku anak. Pengulangan yang halus dan konsisten dapat membentuk perilaku. Dari film ini tuh juga menunjukkan bahwa kepatuhan itu bukan selalu tentang berarti mereka paham. Anak bisa berperilaku seperti aturan yang kita mau, tapi belum tentu mereka itu mengerti arti dibaliknya. Karena itu, mendidik anak itu tidak cukup hanya dari kebiasaan, tapi juga kita tuh harusnya memberi mereka ruang agar mereka itu juga paham arti yang akan kita sampaikan atau perilaku yang akan membentuk mereka itu seperti apa. Mereka itu biar paham gitu. Sekian teman-teman, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Atas salah dan hilafnya saya mohon maaf ya. Terus ada penutup nih dari aku. Gini, kebiasaan itu bukan tentu kebaikan, tapi kebaikan harus dibiasakan ya. Dadah.